Hai, selamat datang di video saya. Di sini kita akan membahas sepenuhnya dunia kesehatan. Terlebih khususnya lagi, kita akan bahas seputar dunia farmasi. Kira-kira teman-teman pernah nggak di sini beli obat dan pernah lihat logo seperti ini? Atau ini? Mungkin yang ini. Atau yang ini sih. Nah, kira-kira kita bakal bahas satu persatu dari logo-logo itu di sini, tapi jangan kemana-mana, lihat dulu video yang satu ini. Nah, di kali ini kita akan bahas apa sih arti-arti dari logo-logo tadi. Nah, maksudnya kita akan bahas di sini penggolongan obat berdasarkan pada kemasannya. Sebelum dari kita bahas bentuknya, warnanya, kenapa sih ada di setiap kemasan obat dan tablet ataupun sirup maupun juga nanti sediaan tub atau salep. Nah, apa sih yang mendasari dari adanya logo itu tersebut? Kalau kita mengacu dari peraturan, nah khususnya di dunia kesehatan kita mengacu dari peraturan Menteri Kesehatan. Di sini untuk pelabelan itu penggolongan kita mengacu pada Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 917 tahun 1993 kalau saya nggak salah, itu tentang wajib daftar obat jadi, di mana di pasal 1 yang ayat ketiga itu bahwa yang dimaksud dengan penggolongan obat bertujuannya apa sih? Nah, di sini ada tujuannya, terutama ada 3 tujuannya. Untuk peningkatan keamanan, kemudian ketetapan penggunaannya, yang ketiga ada pengamanan saat pendistribusian. Nah, itu maksud dari PMK ini dibentuk. Nah, yang dimaksudnya itu lagi ke dasar obat seperti apa. Nah, di sini nih digolongkannya ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, dan obat narkotik dan psikotropika. Nanti kita akan bahas satu persatu di video ini. Yang pertama, pernah lihat logo ini? Ya, ini namanya obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepinya warna hitam. Contohnya ada nggak? Nah, sini gue pernah kemarin minggu-minggu ini agak sakit radang ya. Jadi gue beli obat nih. Lihat, sih. Jadi ada warna hijau, lingkaran hijau. Sebenarnya di garis tepinya ini warna hitam. Nah, ini disebut dengan obat bebas. Gimana sih cara dapatnya? Obat bebas, obat yang bisa kita dapatkan tanpa harus dengan resep dokter. Di mana? Di apotik, di layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik. Nah, ini sekarang kalau di kita biasanya di warung-warung juga kita bisa dapatin. Nah, itu untuk obat bebas. Berikutnya, obat bebas terbatas. Logonya seperti ini. Lingkaran biru dengan garis tepi warna hitam. Obat ini disebut dengan obat daftar W, peringatan atau obat waspada. Artinya apa? Nah, obat yang bisa kita dapatkan tanpa harus dengan resep dokter, yang harus kita perhatikan untuk penggunaannya, memperhatikan informasi pada kemasannya. Kenapa? Karena istimewanya di sini setiap obat bebas terbatas ada penandaan atau peringatan. Salah satunya peringatan 1 sampai dengan peringatan 6. Nah, kenapa ada begitu? Nah, contohnya seperti ini. Ini sediaan salep. Nah, ini salep ketoconazole 2% 10 mg. Ada lingkaran warna biru dengan les hitam, ada peringatan. Yang dimaksud dengan peringatannya ini. Nah, peringatannya untuk salep ini itu ada peringatannya. Nah, peringatannya dari 1 sampai 6 itu apa aja? Yang pertama, awas obat keras, baca aturan pakainya. Nah, biasanya contoh obatnya ada Antimo, Fix Formula 44 dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian ada peringatan yang kedua, awas obat keras hanya untuk kumur. Nah, siapa nih di sini yang sering pakai Listerine atau obat betadine kumur?
Nah, coba diperhatiin, ada nggak lingkaran biru ataupun penandaan kotak hitam. Nah, kemudian ada peringatan yang ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah, itu tadi yang saya tunjukin ya, yang ini. Itu peringatan P3, hanya untuk di bagian badan atau pemakaian luar. Ada peringatan yang keempat, yaitu awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini kayaknya udah nggak ada lagi di Indonesia. Sediaannya juga udah nggak ada, yaitu sigaret asma kalau nggak saya. Ya, sigaret asma. Caranya dibakar kayak rokok, terus asapnya yang kita hirup gitu untuk melegakan pernapasan gitu. Kayaknya udah nggak ada sih di Indonesia. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, ini biasanya ada Revanol untuk kompres. Kemudian ada peringatan 6, awas obat keras, obat wasir tidak ditelan. Nah, biasanya obat-obat sipositoria. Contohnya Anusol sipositoria. Nah, kalau kita perhatikan tadi, nah kalau untuk lingkaran biru kan sudah ada yang mengatur. Nah, kalau tadi sekiranya yang peringatan P1 sampai P6 ada nggak ngatur? Kenapa warnanya hitam? Ada. Itu diatur di SK Menteri nomor 2380 nomor 2380 tahun 1983 tentang tanda khusus obat bebas terbatas dan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan RI nomor 6355 tahun 1969 pada kemasan obat bebas terbatas. Nih, pada kemasan obat bebas terbatas harus tertera peringatan berupa kotak kecil. Nah, yang seperti tadi, kotak kecil ini berukuran 5 x 2 cm berwarna hitam. Betul ya, warna hitam atau kotak putih bergaris tepi hitam. Nah, peringatan-peringatan itu tadi seperti ini contohnya. Ada P1 sampai dengan P6. Nah, itu kenapa warna hitam sudah diatur di Permenkesnya sendiri ya. Ada di Permenkes RI nomor 6355 tahun 1969. Nah, biasanya pernah dengar nggak? Apabila kondisi penyakit semakin serius, tidak kunjung sembuh selama 3-5 hari, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Ada nggak? Biasanya itu harus ada di obat-obat bebas, golongan obat bebas, dan juga obat bebas terbatas. Kenapa? Karena kita bisa pernah mengenal self medication nggak? Artinya koyok pengobatan kita sendiri, terapinya kita tentukan sendiri. Misalnya kita sakit apa, pergi ke apotek, kita beli sesuatu obat, nah itu. Nah, biasanya kita dapatnya kan obat golongan obat bebas ataupun obat bebas terbatas, pasti ada mencantumkan itu. Itu juga diatur di SK Menteri. Biasanya tertulis apabila sakit berkelanjutan segera hubungi dokter. Nah, tagline-nya kayak gitu tuh. Nah, itu diatur di SK Menteri Kesehatan nomor 386 tahun 1994. Nah, itu biasanya. Kemudian juga obat-obat ini harus mencantumkan apa aja sih yang jelas. Kalau berdasarkan Permenkesnya tadi yang di awal ya, Permenkes nomor 917 tahun 1993 udah jelas. Yang pertama nama obat, kandungannya apa, terus daftar jumlahnya kalau dia tablet, terus kemudian efek samping, cara penggunaan, terus nomor registrasinya, ada nomor batch-nya, ada tanggal expired-nya. Semua dicantumkan, wajib dicantumkan di sediaan apapun gitu, di brosurnya ataupun di kotak kemasannya, itu dicantumkan semuanya. Nah, itu untuk penjelasan dari obat bebas terbatas. Next, kita ada yang ketiga, itu kalau selanjutnya obat keras. Nah, ini
yang harus kita perhatikan betul, kadang sering salah nih. Saya buka kepean ya, karena banyak SK ataupun Permenkes yang nggak bisa kita hafalin secara singkat gitu. Nih, kita bahas yang berikutnya. Ada obat keras, contohnya seperti ini logonya. Ada lingkaran merah dengan garis tepi hitam, di mana di tengah-tengahnya ada huruf K. Huruf K-nya itu antara garis atasnya dan ujungnya itu menyentuh garis pinggirnya. Nah, di mana obat keras ini termasuk dalam daftar obat G, yang artinya garlic, yaitu berbahaya, termasuk juga psikotropika. Psikotropika termasuk dalam obat keras. Untuk memperolehnya, kita harus menggunakan dengan resep dokter dan bisa ditebus di apotek rumah sakit tentunya, yang bisa mengeluarkan, terutama kalau nggak di klinik atau praktek-praktek dokter berizin. Nah, ada nggak sih obat keras yang bisa kita dapatkan atau boleh dibeli di apotek? Ada. Nah, di sini kita bahas selanjutnya obat-obat keras yang bisa kita dapatkan di apotek. Salah satunya, pernah nggak sih sakit mah tiba-tiba dikasih ranitidin? Nah, itu termasuk dari salah satu contoh OA. Apa sih itu OA? OA merupakan panjangan dari obat wajib apotek. Pengertiannya, obat keras yang boleh diberikan oleh seorang apoteker tanpa harus resep dokter kepada pasien dengan kaedah-kaedah tertentu. Nah, misalnya kayak tadi contohnya ranitidin. Ada nggak sih daftar obat OA? Daftar obat wajib apotek ada. OA itu ada OA obat wajib apotek 1, obat wajib apotek 2, dan obat wajib apotek 3. Diatur semua di Permenkes. Nah, OA 1 itu Permenkes nomor 347 tahun 1990 kalau saya nggak salah. Itu ada dicantumkan kalau nggak obat kontrasepsi salah satunya. Kemudian ada OA 2 di Permenkes nomor 924 tahun 1993. Kemudian ada OA 3 nomor 1176 tahun 1999. Nanti link yang kalau mau teman-teman baca, mungkin search lebih lanjut isinya apa-apa aja sih obat OA-OA yang bisa kita beli di apotek, tentunya obat keras. Nah, ada. Nah, di sini obat OA itu sendiri dibatasi untuk jumlah dan kekuatan sediaannya, dosisnya berapa sih yang boleh diserahkan. Nah, itu yang harus diingat. Itu pun yang harus memberikan seorang apoteker. Makanya kalau teman-teman nanti ke apotek, tanya apotekernya mana. Nah, gitu. Kemudian, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 tahun 1900 tentang obat OA, tujuan obat OA itu apa sih? Nah, di sini ada 3, saya bacain ya, karena saya juga nggak hafal. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Ini masih menyambung ya antara 1 dan 2, karena pernah dengan yang kita bahas di awal, self medication atau sistem pengobatan sendiri. Kita belanja atau membeli obat kebutuhan seperti penyakit, saya sakit ini jadi harus beli obat ini. Nah, itu self medikasi boleh. Artinya OA itu sendiri udah mengontrol supaya aman gitu loh, selain segi praktisi kesehatannya maupun juga masyarakat penggunanya. Dan yang ketiga, dari tujuan OA itu sendiri, meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE. Apa sih KIE? Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Jadi, menuntut peranan seorang apoteker di layanan fasilitas kesehatan, terutama di apotek, khususnya obat-obat OA, itu harus kita yang memberikan dan harus kita edukasi. Nah, itu kan dari tujuan obat OA. Nah, bagaimana sih kewajiban seorang apoteker nih? Kalau tadi, kalau kita bicara yang harus memberikan apoteker,
tentu kewajiban seorang apoteker terhadap dalam pemberian obat OA ya. Terusnya pelayanan obat OA. Ada nggak? Ada. Di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan. Nah, kan udah dibagi-bagi tadi obat OA-nya, OA 1, 2, dan 3. Nah, tuh tugasnya. Yang kemudian membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. Sebenarnya setiap apotek itu mencatat sih. Kalau sistem pencatatannya masih manual ya, obat apa aja, nah pasti ada sih, kecuali terkadang sekarang kalau udah ada pakai sistem SIM ya, jadi lebih gampang. Pasti di apotek itu melakukan pencatatan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi meliputi dosis, aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan lainnya. Kewajiban seorang apoteker untuk melakukan pelayanannya, terutama ini ya, yang poin ketiga, selalu dilakukan seorang apoteker. Pasti, kecuali, pernah kok saya lihat dia cuma langsung ngasih. Biasanya kita langsung ngasih itu pasien-pasien yang sudah sering menggunakan obatnya. Makanya terkadang kita, kalau ada pasien yang datang minta obat keras, nah, udah pernah pakai belum? Nah, tentunya kita pertanyaan awalnya seperti itu. Udah pernah pakai belum? Sudah. Makanya kita nggak edukasi sedetail itu. Karena itu pasien sudah sering. Tapi kalau ini pasien baru dan menggunakan resep, kita wajib memberi edukasi KIE tadi ya. Dari A sampai Z, dari nama obat, cara pemakaian, efek samping, penyimpanan, ataupun sampai pemusnahannya kalau seandainya ada obat yang kadaluarsa. Itu. Kemudian ada juga sih. Nah, tadi kita menyinggung masalah psikotropika. Psikotropika termasuk dalam golongan apa? Dalam golongan obat keras. Nah, logonya termasuk tadi obat keras. Diatur nggak di dalam Permenkes? Kalau psikotropika itu sendiri, itu diatur di undang-undang, kalau saya nggak salah, coba kita lihat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, di mana psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika, yang termasuk obat keras. Nah, sudah dijelasin termasuk obat keras. Tetapi bedanya dapat berkhasiat psikoaktif dengan mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Nah, ini makanya obat keras harus menggunakan resep dokter, karena psikotropika termasuk obat keras yang mana cara mendapatkannya harus dengan resep dokter. Ingat ya, itu. Kemudian yang keempat nih, yang terakhir dari pembahasan kita, yaitu obat narkotika. Logonya kayak gini, tanda plus dengan lingkaran warna merah. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, sebelum bagaimana cara mendapatkannya, narkotika ini adalah obat daftar O, kalau saya nggak salah. Ya, daftar O, opium atau opiat kalau nggak salah. Hanya boleh dijual belikan. Nah, jual belikan atau kita dapatkan di apotek atau di rumah sakit hanya dengan resep dokter, dan di mana resep asli dan resep tidak bisa dikopi. Biasanya kan ada itu kopi resep atau resep iter berapa kali. Tidak bisa untuk obat narkotika. Dia harus menggunakan resep asli dan harus dari resep dokter. Banyak sih sebenarnya kasus-kasus penyalahgunaan ya. Diatur nggak di undang-undang? Diatur. Untuk obat-obat narkotika itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Kemudian diperbarui lagi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran. Nah, ini bahayanya, efek sampingnya. Nah, makanya kalau orang-orang yang menggunakan obat narkotik psikotropika, ada nih efek samping yang menyebabkan ketergantungan atau perubahan sifat gitu ya, fungsi. Sebenarnya kalau dulu itu dipakai sebagai obat bius, karena hal ini dalam bidang kedokteran ya, biasanya dipakai obat bius. Ada nggak sih sediaannya di pasaran? Nah, kalau di puskesmas, lu pernah tugas di puskesmas, itu biasanya ada namanya kodein. Biasa dipakai untuk pasien-pasien TB untuk meredakan batuk yang sampai ngap-ngapan gitu loh. Jadi dikasihlah kodein untuk meredakan batuknya itu sendiri. Nah, kita nggak, untuk dua obat ini, narkotik psikotropik ini, kita nggak bahas detail sekali di sini. Cukup yang 3 poin tadi kita bahas detail. Di sini paling untuk narkotik itu pengawasannya lebih detail ya. Pengawasannya untuk di Indonesia aja yang boleh diizinkan itu hanya perusahaan kimia farma untuk memproduksi, membeli dan segala macamnya itu adalah kimia farma. Karena gini, kalaupun udah sampai nih sediaannya di apotik, rumah sakit, ataupun klinik yang menyediakan obat-obat narkotik psikotropik, itu harus ada pengawasan, baik pencatatan, pelaporan, penyimpanan. Nah, ini penyimpanannya unik kalau untuk obat narkotik psikotropik. Dimana kalau untuk penyimpanannya menggunakan sebuah lemari dengan 2 pintu, 2 kunci, dipegang oleh 2 orang kuncinya, salah satunya apoteker yang di SK-kan. Nah, ini. Jadi orang yang di luar itu tanpa SK tidak boleh membukanya atau mengambil dan pencatatan pelaporan itu setiap bulan. Nanti ada tuh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu nanti mendatangi fasilitas-fasilitas yang menyediakan obat-obatan narkotik psikotropik untuk melakukan peninjauan, pendataan, dan pelaporan. Nah, sesuai nggak sih jumlahnya tiap resep yang masuk, yang dikeluarkan? Nah, itu match nggak? Nah, itu. Cukup sekian dari penjelasan penggolongan obat berdasarkan pada kemasannya, baik tadi itu obat bebas terbatas dengan penjelasannya, dan obat keras, termasuk di situ ada psikotropika, dan yang keempat, yang terakhir, ada obat narkotika, dan itu merupakan penggolongan obat berdasarkan kemasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti di komen, dan nanti link-link terkait dengan peraturan Permenkes atau undang-undang nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah. Jadi nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya bagaimana, dan obat-obat OA itu bisa berubah atau enggak, ada, nanti dilihat aja di situ, di searching aja. Terima kasih, sekian untuk video kali ini. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan informasi lebih bermanfaat. Komen yang bijak, komen yang cerdas, jadilah netizen yang beradab. Salam Apoteker Tekaf.